Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadang Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Cahaya Mulia. Kode perusahaannya yaitu MPMX. Nama perusahaannya yaitu PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti dulu grafiknya dengan kode MPMX. MPMX. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini, kalau kita lihat dari awal tahun 2021, itu harga sahamnya cenderung sideways ya. Kemudian di bulan April itu harga sahamnya naik, selanjutnya kemudian turun, dan sideways di harga 700-an ya selama beberapa bulan. Kemudian tepatnya di tanggal 5 November itu harga sahamnya naik terus mencapai puncak tertinggi di harga Rp1.285 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya di perusahaan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 6 Januari ya, perdagangan kemarin ya, hari Kamis. Oke, kita langsung saja cek datanya di broker sumarinya. Nah, kita ganti dulu kodenya MPMX. Kemudian di sini kita ganti dari tanggal 3 Desember 03/12/2021 ya, sampai tanggal 6 bulan 1 2022. Oke, kita klik show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Mitra Pinastika Mustika ini, kalau kita hitung secara keseluruhan total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini dalam periode dari tanggal 3 Desember sampai tanggal 6 Januari 2022 itu investor besarnya melakukan normal accumulation. Jadi dari tanggal 3 Desember ini investor besarnya melakukan aksi hajar kanan atau memborong barang yang dijual oleh investor retail maupun investor yang lainnya seperti itu. Jadi mereka melakukan aksi akumulasi yang kategorinya normal ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat dulu data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia maupun data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless, sudah dikonversi dalam bentuk digital, sehingga bisa diperdagangkan di pasar reguler maupun di pasar tunai. Nah, kemudian kepemilikan investor besarnya di perusahaan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini sebesar 61,7% dari total 100% saham yang beredar. Kemudian kepemilikan investor retail di perusahaan PT Mitra Pinastika Mustika Tbk ini sebesar 18,3%, mengalami penurunan sebesar 1%. Artinya selama periode 3 Desember ini sampai tanggal 6
Januari 2022, investor retail melakukan aksi selling atau menjual hak kepemilikan mereka di perusahaan ini atau menjual sahamnya, sehingga terdeteksi bahwa mereka melakukan penjualan atau mengurangi posisi kepemilikan sebesar 1%. Nah, itu gambaran jangka panjang dari perusahaan ini. Kalau kita berpatokan untuk melihat potensi jangka panjangnya, maka yang harus kita perhatikan adalah total kepemilikan investor besarnya. Jika kepemilikan investor besarnya dalam porsi yang cukup besar, ya, di atas 50%, maka potensi jangka panjang dari perusahaan itu dikategorikan cukup bagus ya. Apalagi kalau kepemilikan mereka di atas 70%. Nah, itu yang sangat oke kalau kita investkan jangka panjang. Nah, sekarang kita lanjut ke perusahaan yang kedua yang di-request oleh Bunda Sari. Kode sahamnya Becap, nama perusahaannya yaitu PT MNC Capital Indonesia Tbk. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini kita ganti dulu kodenya Becap. Oke, kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT MNC Capital Indonesia ini, dari bulan Januari harganya naik sedikit, kemudian turun, mencapai puncak terendahnya itu di harga 100-an. Kemudian tepatnya tanggal 27 Mei itu harga sahamnya naik sangat signifikan hingga mencapai puncak tertinggi di harga Rp248 per lembar. Kemudian setelah itu harga sahamnya jatuh dan terus jatuh mencapai puncak terendah berikutnya yaitu di harga Rp54 per lembar. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 6 Januari ya, 2022. Kita lihat di periode penurunan ini, apa yang dilakukan oleh investor besarnya secara umum. Nah, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Kita buka data broker sumarinya. Nah, di sini kita ganti dulu kodenya Becap atau PT MNC Capital Indonesia Tbk, kemudian kita ganti dari tanggal 1 Desember ya, 12, 2021 sampai tanggal 6 Januari 2022. Oke, kita klik show. Nah, berdasarkan data transaksi atau aktivitas broker summary dari perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini, selama periode dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 6 Januari 2022, itu kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT MNC Capital Indonesia ini selama periode dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 6 Januari 2022, investor besarnya melakukan masif distribusi. Artinya, selama periode dari tanggal 1 Desember 2021 sampai tanggal 6 Januari 2022, itu investor besarnya melakukan aksi jual dalam porsi yang sangat besar, masif ya. Masif itu artinya porsinya sangat besar sekali, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya secara umum di perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini untuk melihat potensi jangka panjangnya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia maupun data-data dari sekuritas, maka dapat disimpulkan bahwa
Perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless, artinya dalam bentuk digital. Nah, ini bisa dijual secara keseluruhan di pasar tunai maupun di pasar reguler. Jadi kalau perusahaan ini mau dilepas ke publik secara keseluruhan, itu investor publik bisa menyerap dananya, bisa menyerap barangnya atau sahamnya. Jadi nanti statusnya akan menjadi penuh sebagai kepemilikan publik seperti itu. Dan itu indikasinya tidak baik. Nah, tetapi kepemilikan investor besar di perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini ternyata sebesar 76,9%. Artinya kepemilikan investor besar itu porsinya sangat besar. Investor besar, institusi lokal maupun institusi asing tidak melepas barangnya atau kepemilikan mereka ke investor publik secara keseluruhan. Jadi porsi mereka di sini masih memiliki porsi yang sangat besar. Artinya kalau kita lihat secara psikologi, ketika mereka enggan melepas kepemilikan mereka, berarti mereka punya kepentingan dan masih melihat potensi atau masa depan dari perusahaan ini cukup bagus tentunya. Nah, kepemilikan investor retail di perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk ini sebesar 7,6% dari total 100% saham yang beredar. Artinya kepemilikan retail sangat kecil. Nah, ini tandanya bagus sekali. Karena semakin banyak investor retail, itu makin sulit harga sahamnya naik. Karena investor retail itu memiliki keterbatasan dana untuk melakukan aksi hajar kanan atau memborong barang-barang yang dijual oleh investor lain, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Cahaya Mulia dan Bunda Sari ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Namun, saya harap Anda bisa bersabar karena ada banyak sekali investor lain yang melakukan, yang merequest saham-saham yang mereka miliki maupun saham-saham dari perusahaan yang mereka targetkan, ingin mereka miliki seperti itu. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.